Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini kajian terakhir jelang Ramadan, karena besar kemungkinan tanggal 11 besok kita akan memasuki Ramadan, tentu sambil menunggu pengumuman dari pemerintah. Kajian Asmaul Husna di siang hari ini adalah nama Allah yang ke-16 pada halaman yang ke-62, yaitu nama Allah Al-Kabir, yaitu nama Allah Al-Kabir. Ada Al-Kabir, kemudian ada juga Akbar, kemudian ada juga Al-Mutakabbir. Ketiga kata ini berawal dari satu akar kata yang sama. Al-Kabir dan Al-Mutakabbir dua-duanya nama Allah atau Asmaul Husna. Nah, adapun Akbar yang selalu kita ucapkan dalam zikir, yang terdengar di dalam azan, itu bukan nama Allah tetapi sifat Allah. Jadi Akbar itu bukan nama Allah tetapi sifat Allah. Nah, adapun Al-Kabir dan Al-Mutakabbir adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Kabir artinya Allah Subhanahu wa taala maha besar. Kalau Akbar artinya Allah Subhanahu wa taala maha lebih besar. Hanya saja dalam terjemahan bahasa Indonesia, Akbar diterjemahkan dengan maha besar. Tapi yang lebih betul, Akbar artinya adalah maha lebih besar. Sehingga kalau Al-Kabir adalah nama Allah untuk menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, adapun Akbar adalah sifat Allah untuk membandingkan Allah dengan selain Allah. Tentu tidak ada yang sebanding dengan Allah. Makanya dibandingkanlah Allah dengan segala-galanya dengan Akbar. Si fulan ini kaya, tetapi kekayaan Allah Akbar, lebih besar. Si fulan ini kuat, tetapi kekuatan Allah Akbar, lebih besar. Jadi Akbar asal arti harfiahnya adalah lebih besar. Baik jamaah sekalian, Al-Quranul Karim menyebutkan nama Allah Al-Kabir sebanyak 6 kali. Salah satunya pada ayat yang ke-62 di dalam surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annallaha huwal aliyyul kabir," dan bahwa sesungguhnya Allah dialah Al-Ali yang maha tinggi, Al-Kabir dia pula yang maha besar. Jamaah sekalian,
Al-Kabir yang berarti maha besar. Allah maha besar karena kesempurnaan Allah. Kamalul wujud. Sempurna wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah maha besar. Kenapa wujud dan eksistensi Allah adalah kamal, sempurna? Karena dua hal. Maha sempurna wujud dan eksistensi Allah. Yang pertama, karena wujudnya Allah, adanya Allah adalah wujud yang abadi. Wujud kita, wujud artinya ada, keberadaan. Wujudnya kita ibu-ibu sekalian hanya beberapa puluh tahun saja. Maka wujud kita adalah wujud yang sangat kecil. Nabi Adam alaihissalam Allah berikan usia sepanjang 1000. Nabi Nuh alaihissalam Allah berikan usia hampir 1000 juga. Nah, maka bayangkan dengan usia kita akhir zaman yang hanya usia ghalib dan biasanya antara 60 sampai 70 tahun. Jadi jamaah sekalian, karena wujud dan hidup yang kita miliki sangat singkat, maka kita tidak dinamakan besar. Ini alasan pertama. Allah maha besar karena kesempurnaan wujudnya Allah. Kesempurnaan wujudnya Allah ada pada dua hal. Pertama, wujudnya Allah adalah wujud tiada akhir. Wujudnya Allah adalah wujud tanpa batas waktu. Tidak ada batas waktu awal bagi wujudnya Allah, dan tidak ada batas waktu akhir bagi wujudnya Allah Azza wa Jalla. Wujud Allah tidak terbatas waktu di awal dan di akhir. Dan kita hamba-hamba ini adalah hamba yang kecil, karena wujud kita adalah wujud yang sangat sempit. 100 tahun pun kemungkinan kita tidak akan memiliki wujud. Mungkin kalau ditawarkan pun hidup 100 tahun, belum tentu kita mau. Kenapa? Karena di usia jelang 60, penyakit sudah sangat banyak di tubuh kita. Sehingga panjang usia hanya panjang menahan sakit saja. Jadi maksud saya jamaah sekalian adalah, betapa kita kecil karena usia kita yang sangat sempit. Karena usia kita yang sangat singkat. Dan betapa Allah maha besar karena wujudnya Allah yang tiada batas waktu sama sekali. Wujudnya Allah yang betul-betul abadi. Ini kemahabesaran Allah yang pertama. Kemahabesaran Allah yang kedua, wujudnya Allah, adanya Allah adalah sebab segala yang wujud ini wujud. Adanya Allah adalah penyebab semua yang ada menjadi ada. Baik. Anda sebagai orang tua, adanya Anda menjadi penyebab adanya anak-anak. Tapi anak-anak Anda cuma sedikit. Paling 4, paling 5. Zaman sekarang punya anak 7 pun udah nggak mau orang. Baiklah, jadi intinya Anda merupakan penyebab adanya anak-anak. Tapi hanya sampai sebatas itu. Sementara Allah Azza wa Jalla, adanya Allah adalah sebab adanya langit dan bumi. Adanya Allah adalah penyebab adanya semua penghuni langit, semua penghuni bumi. Maka semua yang ada karena Allah ada. Itulah kemahabesaran itu. Karena kebesaran Allah, karena kemahaadaan Allah adalah penyebab semuanya ada. Inilah kemahabesaran Allah yang kedua. Jadi, maha besar Allah yang pertama, karena tidak ada waktu yang membuat Allah kecil dalam batas tertentu. Allah itu abadi. Tetapi kita kecil karena kita terbatas pada waktu yang sempit. Maha besar Allah yang kedua, karena adanya Allah adalah sebab semua yang ada menjadi ada. Dan kita adalah kecil, karena adanya kita hanya sebab adanya segelintir orang. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, itulah antara lain dua
alasan kenapa Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dengan dua alasan tadi. Penulis berkata, Al-Kabir berarti yang memiliki sifat kemuliaan dan keagungan. Jadi semua sifat-sifat kemuliaan ada pada Allah Azza wa Jalla. Karena semua sifat kemuliaan pada Allah, maka kita pun menyanjung Allah dengan Maha Suci. Di dalam ruku, di dalam sujud, kita sanjung Allah dengan kemahasucian. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Di dalam sujud kita sucikan lagi Allah. Maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi. Kenapa Allah maha suci? Karena semua kemuliaan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kotor karena kemuliaan kita sedikit. Ya, kita ini hamba-hamba yang kotor. Kita ini hamba-hamba yang penuh dengan sampah, penuh dengan noda, karena kemuliaan kita sedikit sekali. Saya yakin ibu-ibu punya kemuliaan, tapi kemuliaan kita begitu sedikit. Anda mulia dalam 5 sifat, selebihnya Anda nggak punya kemuliaan lagi. Tetapi Allah Azza wa Jalla, kemuliaan Allah tiada batas sama sekali. Makanya Allah Maha Suci. Karena kemuliaan yang tiada batas, berarti nggak ada kesalahan, nggak ada kotoran, nggak ada kekeliruan sama sekali pada Allah Azza wa Jalla. Baik. Nomor 2, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci. Pertama, karena semua kemuliaan ada pada Allah. Dan yang kedua, karena tidak satu pun noktah kesalahan ada pada Allah. Dengan dua alasan inilah Allah Maha Suci. Maha Suci Allah karena segala kemuliaan ada pada Allah. Nomor 2, Maha Suci Allah karena satu noktah kesalahan pun tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka di sini penulis mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Kabir Maha Besar. Pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki semua sifat mulia. Anda lihat manusia hanya dengan 1, 2, 3 sifat mulia dia telah dibesarkan. Ulama-ulama Allah berikan mereka kemuliaan ilmu, Allah berikan mereka kemuliaan takwa. Dengan sedikit dan sekelumit kemuliaan itu ternyata ulama-ulama ini dibesarkan. Nah, sementara Allah Azza wa Jalla kemuliaan dengan segala makna dan tafsir-tafsirnya ada pada Allah. Makanya Allah Maha Besar. Nomor 2, dan keagungan. Allah Maha Besar karena semua keagungan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keagungan itu soal kekuatan, kekuatan Allah di atas segala kekuatan. Di dalam kekuatan Allah nggak ada kekuatan lagi sama sekali. Semua kekuatan yang Anda lihat itu hanya di depan Anda. Ada pun di depan Allah, semua kekuatan itu hilang. Jemaah sekalian, maka Allah Maha Besar karena semua kemuliaan ada padanya. Nomor 2, segala keagungan ada padanya. Besar kedudukan dan kehormatannya karena Allah adalah ilah dan Rabb. Karena Allah adalah sesembahan di langit dan di bumi. Di dunia, betapapun ada orang yang besar, tapi kita tidak membesarkannya dengan ibadah. Betapapun besarnya orang tua, kita tidak membesarkannya dengan penyembahan. Apa ada anak yang menyembah orang tua? Nggak ada. Apakah ada rakyat yang menyembah pemimpin? Tidak ada. Kenapa di dunia ini, dalam kehidupan manusiawi kita tidak pernah membesarkan orang lain dengan persembahan, dengan penyembahan? Itu adalah satu pengakuan bahwa di depan kita ini semuanya hakikatnya kecil. Maka betapapun orang tua kita luar biasa, kita nggak akan menghormatinya dengan penyembahan.
Tetapi Allah Azza wa Jalla, maha besar kedudukan Allah, sehingga di hadapan kedudukan Allah semuanya menyembah. Di langit semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bumi semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, lillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kafir kata Allah, wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Kalaupun orang kafir tidak mau bersujud kepada Allah dengan fisik mereka, setidaknya bayang-bayangan mereka dengan matahari, bayang-bayangan mereka di bawah matahari pasti sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka secara fisik tidak sujud kepada Allah. Tapi Allah berfirman, wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Kalau orang kafir ini tidak mau sujud dengan tubuh dan fisik mereka, setidaknya bayangan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah sekalian, lihatlah betapa besarnya kedudukan Allah, karena di hadapan kedudukan Allah semuanya sujud. Karena di hadapan kedudukan Allah semuanya menyembah. Nah, bagaimana mungkin Allah tidak maha besar, sementara semuanya tidak mungkin hidup tanpa Allah? Kita bisa hidup tanpa fulan dan fulan. Ya. Maka perhatikanlah, seorang suami meninggal dunia, bergelisahlah seorang istri, tapi kehidupannya tetap berjalan. Mungkin saja kehidupan setelah kepergian suami lebih baik. Meninggallah orang tua, gelisahlah anak-anak, tapi setelah itu anak-anak ini tetap kehidupannya berjalan. Boleh jadi kehidupan mereka setelah kepergian orang tua lebih baik. Yang artinya, kehidupan Anda ternyata tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kehidupan orang lain. Hilangnya hidup Anda nggak membuat orang lain kehilangan hidup. Jadi betapa kita sebenarnya nggak terlalu berpengaruh bagi orang lain. Walau anak-anak kita, walau suami dan istri kita, pengaruh kita sangat kecil. Baik. Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha besar, karena tidak ada yang mampu melepaskan diri dari Allah. Tidak ada yang mampu melepaskan diri dari Allah. Anda lepaskan diri Anda dari satu pekerjaan, ternyata hidup Anda nggak terganggu, Anda bisa dapatkan pekerjaan lain. Tapi ada orang yang mampu melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata, maka kecillah di hadapan kemuliaannya segala yang besar. Di depan yang maha besar itu tidak lagi ada besar. Di depan yang maha besar itu semuanya menjadi kecil. Betapapun langit besar, itu hanya di depan kita. Di depan Allah langit ini sangat kecil. Betapapun pasukan itu sangat besar dan kuat, namun di depan Allah itu semuanya kecil dan lemah. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, pelajaran terpenting kita terhadap nama Allah Al-Kabir yang maha besar, bahwa Anda harus melihat segala-galanya dengan kemahabesaran Allah. Karena begini, kalau Anda lupa dengan kebesaran Allah, maka Anda akan mengecilkan diri di depan kebesaran-kebesaran manusia. Seorang manusia akan menjadi budak bagi manusia lain kalau manusia sudah lupa bahwa Allah lah yang maha besar. Di antara pelajaran penting kita terhadap nama Allah Al-Kabir, bahwa segala yang besar dalam pandangan dan kemampuan kita hanya karena kita kecil dan lemah. Masalah saya besar, oh itu karena kamu lemah. Persoalan saya besar, oh itu karena kamu nggak berdaya. Tapi Allah yang maha besar, mana ada persoalan yang besar bagi Allah? Gak ada persoalan yang berat bagi Allah. Jadi karena Allah maha besar, bersandarlah kepada Allah.
Jangan sampai keliru mencari tempat bersandar. Ingat, kelemahan Anda banyak. Dan semua kelemahan itu bisa mematahkan Anda. Bisa membuat Anda gelisah. Nah, kita belajar bahwa Allah Maha Besar agar apapun kelemahan kita, sandarkan hanya kepada yang Maha Besar. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Berikutnya penulis berkata berdoa dengan nama Al-Kabir pertama adalah doa ibadah. Apa saja ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Allah Al-Kabir. Beliau berkata, oleh karena Allah Al-Kabir maka kebesaran tidaklah layak kecuali baginya yang Maha Suci. Jadi oleh karena Allah Maha Besar, jangan pernah Anda mensifati diri dengan kebesaran. Tidak usah membesar-besarkan diri. Ya, Anda boleh berpendidikan S1, S2, S3, Anda boleh menjadi profesor, tapi ingat, seberapa panjang pun berjejer nama-nama akademis, Anda jangan membesarkan diri dengan itu semua. Semuanya Allah yang ngasih. Semuanya Allah yang kasih. Dan karena semua kebesaran yang kita miliki adalah pemberian Allah, Allah bisa mencabutnya kapanpun Allah mau. Jadi enggak usahlah membesarkan diri walau dengan segala hal menonjol kita dari orang lain. Karena semuanya pemberian. Ingat, semuanya pemberian bukan milik. Semuanya pinjaman bukan hak milik. Baik. Adapun seorang hamba maka sifatnya adalah merendah dan tunduk. Jadi Allah Maha Besar, tetapi seorang hamba tugasnya adalah merendah ataupun selalu mengecilkan diri di depan Allah. Jemaah sekalian yang saya hormati, soal besar diri dan rendah diri manusia ada 3 macam. Ada orang yang membesarkan diri. Ya, ini namanya takabur. Dan ini tercela, ini adalah dosa besar. Nomor 2, ada juga orang yang menghinakan diri. Menghinakan diri di depan Allah satu keharusan. Tapi menghinakan diri di depan manusia hukumnya haram. Menghinakan diri di depan manusia adalah salah satu cabang syirik. Kenapa? Penghinaan diri hanya di depan Allah. Ketika Anda hinakan diri Anda di depan manusia, artinya yang seharusnya di depan Allah Anda lakukan di depan manusia. Disinilah muncul cabang syirik tersebut. Jadi walau Anda seorang prajurit, Anda nggak boleh menghinakan diri di depan jenderal. Walau kita pegawai yang sangat rendah, nggak boleh kita menghinakan diri di depan direktur utama. Ingat, menghormati keharusan, tapi menghinakan diri nggak boleh. Kalau Bapak Anda bantu, bagaimanalah hidup saya? Kenapa Anda merendah seperti ini? Nomor 1 dan nomor 2 adalah penyakit. Orang yang membesarkan diri adalah penyakit, dan orang yang merendahkan diri pun penyakit. Orang yang merendahkan diri pun penyakit. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kenapa ada manusia yang merendahkan diri kepada manusia? Jawabannya, inilah orang-orang yang menyandarkan diri dan bergantung kepada manusia. Semakin banyak ketergantungan Anda kepada manusia, semakin Anda merendahkan diri di depan manusia. Maka kita belajar akidah, belajar Asmaul Husna, agar kita tahu bahwa ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak satu pun bagian-bagian hidup yang boleh digantungkan kepada selain Allah. Kenapa?
agar Anda tidak menghinakan diri di depan manusia. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang yang paling merendahkan diri di depan manusia adalah seseorang yang memiliki ketergantungan besar terhadap manusia. Semakin besar ketergantungan Anda kepada seorang, semakin Anda menghinakan diri di depannya. Jadi ini penyakit. Membesarkan diri adalah penyakit, takabur namanya. Kemudian merendahkan diri di depan manusia juga penyakit dan haram hukumnya. Yang betul jamaah sekalian adalah menengah. Jangan membesarkan diri dan jangan merendahkan diri. Menengah tersebutlah yang dinamakan dengan tawadhu. Ya, Anda tidak membesarkan diri, takabur namanya, tapi Anda pun nggak boleh merendahkan diri, kehinaan namanya. Merendahkan diri kehinaan namanya. Antara takabur dan kehinaan itu ada satu garis lurus yang sangat mulia. Ini yang dinamakan dengan tawadhu. Ini yang dinamakan dengan tawadhu. Tawadhu itu sederhana. Tawadhu itu artinya rendah hati. Baik. Saya ingin berbicara lebih dalam tentang takabur karena ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di antara tujuan utama Asmaul Husna adalah tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan nafsu. Jadi begini ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, satu-satunya makhluk yang paling dicintai Allah adalah manusia. Allah lebih mencintai manusia dibandingkan malaikat dalam aspek penciptaan. Bukan dalam aspek amal ya. Tapi dalam aspek penciptaan Allah lebih mencintai manusia daripada malaikat. Apalagi dibandingkan jin dan lain-lain. Anda tahu kenapa? Kenapa Allah sangat mencintai manusia? Coba dengarkan alasan berikut. Allah begitu mencintai manusia, maka ketika Allah menciptakan langit, Allah ciptakan dengan kun fayakun. Saat Allah menciptakan bumi, Allah ciptakan dengan kun fayakun. Allah ciptakan malaikat dengan kun fayakun. Namun ketika Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan kedua tangannya. Ini nomor satu. Betapa Allah mencintai manusia karena Allah menciptakan semuanya dengan kun fayakun. Tapi saat Allah akan menciptakan manusia, maka Allah ciptakan manusia langsung dengan kedua tangannya. Nomor dua, bukti bahwa Allah begitu cinta dengan manusia. Setelah Allah ciptakan manusia dengan kedua tangannya, ternyata yang langsung meniupkan ruh kepada manusia adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang meniupkan ruh itu. Allah tiupkan ruh kepada Adam alaihi salam, masuklah ruh itu ke kepala, turunlah ruh itu di kerongkongan. Begitu ruh itu sampai di kerongkongan, Adam alaihi salam bersin. Adam alaihi salam bersin, Allah berikan ilham untuk Adam saat itu mengucapkan Alhamdulillah. Atas ucapan Adam alaihi salam, Allah menjawab, Yarhamuka Rabbuka ya Adam. Allah merahmati dan menyayangi wahai Adam. Baik. Nomor tiga, betapa Allah mencintai manusia. Begitu manusia sudah hidup sempurna, Allah suruh semua malaikat sujud kepada manusia. Allah suruh jin untuk sujud kepada manusia, yaitu iblis. Tapi Allah cintai manusia. Seluruh malaikat kalian harus sujud kepada manusia. Yakni dalam hal ini adalah Adam alaihissalam.
Betapa Allah mencintai manusia ketika si iblis ini tidak mau sujud kepada Adam, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhruj minha mad'uman madhura. Wahai Adam, kau menolak sujud wahai iblis, kamu menolak sujud kepada Adam, keluarlah dari surga ini dalam keadaan hina dan terkutuk. Betapa Allah sangat mencintai manusia ketika Allah Subhanahu wa taala ajarkan manusia ilmu yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan Adam semua nama-nama dan ilmu itu tidak diajarkan kepada malaikat. Malaikat kalau Anda tanya ini pohon apa, malaikat enggak tahu. Anda tanyakan malaikat ini yang mengalir namanya apa, dia nggak tahu. Tapi tanyakan kepada Adam. Adam ini pohon apa? Oh ini rambutan. Wahai Adam ini yang mengalir apa? Oh ini sungai. Adam ini yang bertiup apa? Adam mengatakan itu angin. Tapi apakah malaikat tahu? Malaikat nggak tahu. Malaikat ini datang ke depan Anda angin bertiup, dia nggak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama kepada Adam dan tidak diajarkan kepada malaikat. Bukti berikutnya betapa Allah mencintai manusia ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengutus rasul-rasul, ternyata yang dipilih oleh Allah manusia bukan malaikat. Bukti berikutnya betapa Allah sangat mencintai manusia, jamaah sekalian. Ketika manusia bersalah, berdosa, lalu manusia bertaubat, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi abdihi bi taubati abdihi min ahadikum ala dhallatihi. Kata Nabi sallam, apabila kalian bertaubat atas kesalahan kalian, Allah gembira. Allah gembira. Kenapa Allah gembira saat Anda minta maaf kepada Allah? Ya karena Anda dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sekiranya Anda tidak berarti bagi Allah, walaupun Anda minta maaf tentu diabaikan saja oleh Allah. Tapi ternyata jamaah sekalian, saat manusia bersalah, berdosa, maksiat, lalu minta maaf kepada Allah dengan taubatan nasuh, ternyata Allah Subhanahu wa taala gembira. Allah gembira dengan permohonan maaf manusia karena memang Allah sangat mencintai manusia. Nah, baiklah jamaah sekalian, jadi pada dasarnya tidak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi manusia dari segi penciptaan. Akan tetapi manusia ini diberikan oleh Allah nafsu. Diberikan oleh Allah nafsu. Kenapa? Karena alamiah dan tubuh manusia tidak akan berfungsi tanpa nafsu. Alamiah dan tubuh manusia nggak akan berfungsi tanpa nafsu. Nafsu itu artinya keinginan. Ini mata, kalau tidak ada keinginan memandang, maka mata Anda nggak berfungsi. Ini telinga, kalau tidak ada keinginan Anda mendengar, telinga ini nggak berfungsi. Ini mulut, kalau tidak ada keinginan Anda berbicara, mulut ini nggak berfungsi. Ini perut, kalau tidak ada keinginan makan, perut Anda nggak berfungsi. Kalau Anda tidak punya keinginan untuk berketurunan, reproduksi Anda nggak berfungsi. Nah, maka Allah memberikan kita keinginan yang dalam bahasa Al-Qur'annya adalah nafsu, karena alamiah kita dan tubuh kita nggak akan berfungsi tanpa keinginan itu. Masalahnya jamaah sekalian, seharusnya Anda menguasai keinginan. Jangan keinginan yang menguasai Anda. Ada sebagian orang ingin makan, ya, yang ingin makan nggak jadi masalah. Tapi kuasai ingin makan Anda. Kuasai dengan aturan, kalau mau makan, makanlah yang halal. Tapi ada orang tertentu justru yang mereka dikuasai oleh keinginan makan mereka. Keinginan makannya adalah keinginan serakah, maka mereka nggak peduli yang halal, nggak peduli yang haram. Nah, ini dia nih. Orang-orang yang tidak bisa menguasai keinginan,
malah keinginanlah yang menguasai mereka, mereka akan hancur. Anda ingin berketurunan, kuasai keinginan itu. Ada orang-orang yang gak mampu menguasai keinginan berketurunan, akhirnya mereka melakukan perbuatan terlarang, di mana-mana melakukan perbuatan terlarang. Itu orang-orang yang dikuasai oleh keinginan, dikuasai oleh nafsu. Nah, jadi semua keinginan kita dinamakan dengan nafsu. Harusnya kita menguasai nafsu itu. Allah memberikan Anda dua senjata untuk menguasai nafsu dan keinginan Anda. Senjata pertama akal sehat. Senjata pertama adalah akal sehat. Senjata yang kedua Allah berikan Anda senjata yang lebih canggih lagi, yaitu keimanan. Yaitu keimanan. Nah, apabila ada orang yang ternyata dikuasai nafsu dan keinginan, itu karena dua senjata ini lemah. Akal sehatnya lemah atau imannya lemah. Adapun orang yang akal sehatnya bagus, keimanannya pun bagus, orang seperti ini akan menguasai nafsu dan keinginan. Nah, hubungannya dengan kajian kita jamaah sekalian, jadi keinginan-keinginan ini harus dikendalikan. Salah satu ilmu mengendalikan keinginan dinamakan dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyah artinya adalah membersihkan, an-nufus artinya adalah keinginan dan nafsu. Bersihkan keinginan, bersihkan nafsu, ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus. Nah, bagaimana saya membersihkan keinginan dan nafsu? Salah satunya adalah dengan kajian Asmaul Husna. Jadi, kajian Asmaul Husna ini memberikan kita konsep untuk menjaga keinginan, mengendalikan nafsu. Nah, baik, kita lebih spesifik lagi. Ketika hari ini kita belajar bahwa Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha besar, mestinya kita tahu diri. Kalau Allah maha besar berarti saya kecil. Ketika Anda tahu Allah maha kaya, mestinya Anda tahu diri, berarti saya ini miskin. Ketika Anda tahu bahwa Allah maha kuat, mestinya Anda tahu diri, berarti saya ini lemah. Ketika Anda tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alim maha mengetahui, mestinya Anda sadar berarti saya ini orang bodoh. Jamaah sekalian, di antara tujuan penting kita belajar agama agar kita lebih mengenali kebodohan kita daripada kepintaran kita. Tidak ada gunanya Anda belajar agama kalau kemudian Anda merasa pintar. Kalau Anda merasa besar, kalau Anda merasa merasa di atas orang lain, nggak ada gunanya. Jadi di antara tujuan utama kita belajar agama agar kita lebih melihat kebodohan kita daripada kepintaran kita. Agar kita lebih melihat kelemahan kita daripada kekuatan kita. Agar kita lebih melihat kemiskinan kita daripada kekayaan kita. Itu tujuan belajar agama. Jadi kalau kita keluar masuk majelis taklim, nyaris tiada henti-hentinya kita membaca artikel-artikel ilmiah Islam, tapi ternyata kita nggak juga semakin mengenali diri, ini tanda kehinaan. Ini adalah tanda kehinaan. Jamaah sekalian, Allah sangat mampu menciptakan Anda dari sekeping emas. Tapi Allah memilih agar Anda diciptakan dari setetes air. Setetes air yang keluar dari lubang najis seorang laki-laki masuk ke dalam lubang najis seorang perempuan. Kenapa itu? Agar Anda selalu sadar diri. Saya ini hina, saya ini hina. Saya datang dari setetes air yang hina, melalui satu saluran lubang najis yang hina. Tetapi jamaah sekalian, kebiasaan orang-orang yang hina adalah lupa diri. Kebiasaan orang-orang yang hina adalah lupa diri.
Dan kebiasaan orang-orang yang mulia adalah sadar diri. Kebiasaan orang-orang yang mulia adalah kenal diri, sadar diri dan tahu diri. Nah, baik. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir Maha Besar, berarti saya ini kecil. Semua orang-orang yang takabur karena mereka lupa dengan kebesaran Allah, sehingga mereka melihat kebesaran diri mereka. Jemaah sekalian yang saya hormati, mari kita bicarakan takabur ini lebih dalam agar kita bisa membersihkan hati dari takabur ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, mengenai ayat-ayat yang mengancam takabur sangat banyak sekali. Antara lain ayat 146 dalam surat Al-A'raf. Ayat 146 dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Allah berfirman, akan aku jauhkan dari ayat-ayatku orang-orang yang takabur. Akan aku jauhkan dari ayat-ayatku orang-orang yang takabur. Ini hukuman. Orang takabur, kau boleh punya kekayaan, kau boleh punya jabatan, tapi kau nggak akan memiliki ayat. Karena orang-orang yang takabur adalah orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari ayat-ayatnya. Ketika Allah berfirman, wa aqimus shalah, Anda nggak akan menemukan ayat ini dalam diri orang yang takabur. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atuz zakah, Anda nggak temukan ayat ini dalam diri orang-orang yang takabur. 146. Al-A'raf ayat 146. Ketika Allah berfirman wa'afu, maafkan orang lain, ayat ini nggak akan ada dalam diri orang-orang yang takabur. Ibu yang saya hormati, secara sederhana apa yang Anda tahu tentang takwa? Menjalankan perintah, menjauhi, itu takwa bukan? Coba Anda renungkan definisi ini. Definisi ini benar-benar tepat. Orang bertakwa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Saya ingin sederhanakan ungkapannya. Orang bertakwa, di dalam dirinya Anda temukan semua perintah Allah, dan dalam dirinya Anda nggak akan temukan larangan Allah. Itulah orang bertakwa. Saya ulangi, kalau Anda betul-betul orang yang bertakwa, berarti semua perintah Allah ada dalam diri Anda. Nomor 2, berarti semua larangan Allah tidak ada dalam diri Anda. Itulah makanya Anda dinamakan orang bertakwa. Wa aqimus shalah, oh ini perintah ada dalam diri Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atuz zakah, berzakatlah, ini perintah, ternyata ada dalam diri Anda. Tetapi larangan-larangan Allah nggak akan ditemukan dalam diri orang yang bertakwa. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi bersabda, la tadzalamu, kalian tidak boleh menyakiti orang lain. Itu larangan. Dalam diri orang yang bertakwa tidak ada larangan, karena yang penuh dalam diri mereka adalah perintah. Semua perintah Allah ada dalam diri mereka, dan semua larangan Allah tidak ada pada mereka. Itulah orang-orang bertakwa. Nah, maka di antara orang yang sangat sulit untuk bertakwa adalah orang-orang yang takabur. Kenapa demikian? Ayat 146 surat Al-A'raf, Allah tegaskan bahwa setiap orang-orang takabur dijauhkan oleh Allah dari ayat-ayatnya. Di antara ancaman lagi yang sangat serius bagi orang-orang yang takabur, ayat 35 dalam surat Ghafir. Ayat 35 dalam surat Ghafir. Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar." Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang takabur dan angkuh. Jadi takabur membuat hati seseorang terkunci.
Anda tumpahkan nasihat, itu semuanya nggak akan masuk. Karena hati itu sudah terkunci. Tetapi jamaah sekalian, orang-orang yang merendah, orang-orang yang tawadu, hati mereka terbuka untuk semua kebenaran. Tapi orang-orang yang takabur, ya walaupun Anda berusaha setengah mati untuk memberikan kebenaran, kebenaran telah tidak karena hati mereka telah terkunci dengan takabur. Ayat 23 dalam surat An-Nahl, ayat 23 dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Innallaha la yuhibbul mustakbirin." Allah enggak pernah cinta dengan orang yang takabur. Allah tidak pernah cinta dengan orang-orang yang takabur. Baik jamaah sekalian, lantas bagaimana dengan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tadi kita sebutkan 3 ayat dan masih banyak ayat-ayat lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga seseorang meski di dalam hatinya takabur itu hanya sebesar debu. Jadi walau takabur dalam hati Anda hanya sebesar debu, itu sudah cukup menutup pintu surga bagi Anda. Karena surga diharamkan oleh Allah bagi orang-orang yang takabur. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, takabur ada 3 macam ya. Takabur ada tiga macam. Takabur yang pertama ini adalah takabur paling buruk, yaitu takabur seorang hamba kepada Allah. Takabur seorang manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Anda ini ciptaan Allah, hidup Anda Allah yang ngasih, kekuatan Anda Allah yang beri, rezeki Anda semuanya pemberian Allah, tiba-tiba Anda takabur kepada Allah. Ini takabur yang paling buruk. Takabur seorang hamba kepada Allah. Takabur seorang hamba kepada Allah yang pertama, bentuknya apa? Bentuknya adalah ketika Anda bersifat dengan sifat Allah. Ketika Anda bersifat dengan sifat Allah, inilah takabur pertama Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya hari ini kita belajar Allah Maha Besar, ternyata Anda pun merasa besar. Kita pun belajar Allah Al-Qawi Maha Kuat, ternyata kita pun merasa kuat. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda sudah tahu sifat Allah, tugas Anda adalah menjauhi sifat itu dengan sifat yang berlawanan. Sifat Allah Maha Besar berarti sifat saya adalah kecil. Sifat Allah adalah Maha Kuat berarti saya adalah lemah. Ini takabur seorang hamba yang pertama kepada Allah. Ketika seorang hamba bersifat dengan sifat Allah. Kemudian takabur seorang hamba yang kedua kepada Allah Azza wa Jalla adalah ar-rad. Menolak perintah dan larangan Allah. Ini yang dilakukan oleh iblis. Allah mengatakan iblis sujud, iblis mengatakan tidak. Saya tidak mau. Jadi sejumlah ayat-ayat yang dengan sadar ditolak, sejumlah larangan-larangan yang dengan sadar ditolak, itu semuanya ketakaburan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, di antara takabur seorang hamba kepada Allah ini yang ketiga adalah suudzon. Ya. Suudzon Anda kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebentuk takabur. Karena itu namanya merendahkan. Nah baik.
Ini takabur pertama, takabur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Takabur yang kedua adalah takabur seorang umat kepada Rasul. Takabur seorang umat kepada Rasul. Misalnya ketika mereka membaca Rasulullah SAW sering lapar, bahkan pernah 3 bulan berturut-turut tidak ada yang dimasak oleh istri-istri beliau. Tiba-tiba muncul orang berkata, oh ternyata Nabi kalian itu pemalas, nggak bekerja. Oh ini takabur seorang umat kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak bisa tulis, beliau pun tak bisa baca. Iya. Oh ternyata Nabi kalian itu bodoh. Ini takabur seorang umat kepada Nabi. Tentu di antara bentuk takabur seorang umat kepada Nabi adalah menolak ajaran-ajaran sang Nabi. Nabi mengajarkan begini, oh dia menolak. Nabi melarang begitu, oh dia menolak. Ini pun takabur seorang umat kepada Nabi. Lalu jamaah sekalian, takabur yang ketiga adalah takabur seorang manusia kepada manusia lain. Takabur seorang manusia kepada manusia lain. Seperti apa takabur seorang manusia kepada manusia lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghamtun nas. Pandangan rendah Anda kepada semua orang menunjukkan takabur. Imam Ghazali mengatakan, ketika Anda menolak ada orang yang sejajar dengan Anda, ini adalah sebentuk dari takabur itu. Ketika Anda menolak ada orang yang sejajar dengan Anda, itu adalah takabur. Itu kata takabur tuh. Ini orang jangan ada yang sejajar dengan saya. Pokoknya saya harus di atas semua orang. Masya Allah itu takabur. Jemaah sekalian yang saya hormati, merendahkan orang lain, menolak sejajar dengan orang lain dalam pengertian seluas-luasnya, itu dinamakan dengan takabur seorang manusia kepada manusia lain. Jemaah sekalian yang saya hormati, kenapa Anda nggak boleh takabur jamaah sekalian? Karena orang-orang takabur nggak akan bisa menerima nasihat. Ya, orang-orang takabur selalu melihat orang lain kecil, maka dia nggak bisa menerima nasihat. Abu Jahal, kenapa beliau tak bisa menerima Islam? Karena beliau merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya Abu Jahal menghormati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menerima ajaran-ajaran beliau. Ya. Baiklah. Jadi takabur itu membuat orang kehilangan kebenaran. Anak kecil menegur kita, "Bapak kalau sholat rapatkan safnya." Kata anak kecil misalnya, itu kebenaran bukan? Tapi kalau Anda merendahkan anak kecil ini, Anda nggak akan ambil kebenaran tersebut. Makanya bahaya takabur yang pertama, ini dia. Bahaya takabur yang pertama, bahwa orang akan menolak kebenaran disebabkan karena takabur itu. Jamaah sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita mengatakan bahwa takabur itu adalah kebodohan. Takabur itu adalah kebodohan. Kebodohan iya. Karena ruangan kemampuan kita sedikit. Dan ruangan ketidakmampuan kita luas. Tiba-tiba kita membesarkan diri dengan sedikit kemampuan, padahal ketidakmampuan kita jauh lebih banyak. Baik, Allah berikan satu kemampuan. Memang dalam kemampuan ini Anda menonjol dibandingkan orang lain. Betul? Betul itu.
Tapi ketidakmampuan Anda jauh lebih banyak. Kemampuan Anda yang benar-benar di atas orang mungkin cuma satu. Ambil contoh misalnya, ada seorang pemain bola luar biasa dan memang dia diidolakan oleh dunia. Tapi percayalah, kemampuan dia nggak lebih dari itu. Di luar main bola dia semuanya adalah kelemahan. Nah, maka agama ini mengharamkan takabur, karena takabur adalah kebodohan. Ketika kita melihat satu keistimewaan, padahal ketidakistimewaan kita jauh lebih banyak. Ketika kita melihat satu kelebihan, padahal kekurangan kita jauh lebih banyak. Satu kelebihan saya, kekurangan saya 5.000. Namun saya tidak henti-hentinya membesarkan diri dengan satu kelebihan tersebut. Seandainya jamaah sekalian kita melihat kekurangan kita yang lebih banyak, niscaya kita nggak akan membesarkan diri dengan satu kelebihan. Saya ulangi sekali lagi, seandainya kita selalu sadar dengan kekurangan kita yang sangat banyak, kekurangan saya 5.000 misalnya, kalau saya selalu sadar dengan kekurangan saya yang banyak, saya nggak akan membesarkan diri hanya dengan satu kelebihan. Saya nggak akan membesarkan diri dengan satu kelebihan. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau tidak salah sudah pernah disampaikan di kajian ini bahwa takabur manusia terhadap manusia lain itu biasanya penyebabnya 7. Penyebabnya 7. Ini pintu-pintu takabur yang terjadi di antara kita sesama manusia. Penyebab pertama adalah ilmu. Ya, penyebab takabur yang pertama adalah ilmu. Pendidikan. Takabur yang kedua adalah ibadah. Ada orang yang takabur dengan ibadah. Sholatnya bagus, lalu melihat orang lain semuanya neraka gitu kan. Saya ini ahli tahajud, kalian kalau ketemu saya cium tangan dong gitu. Anda ahli ibadah, tapi ternyata ibadah yang seharusnya Anda gunakan membesarkan Allah, justru ibadah itu Anda gunakan membesarkan diri. Ibadah yang gak bermanfaat. Dengan ibadah, tujuan ibadah itu adalah untuk membesarkan Allah. Makanya ketika Anda dipanggil salat, Anda dipanggil dengan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agar Anda tahu bahwa salat ini adalah cara seorang hamba membesarkan Allah. Namun ada orang yang juga nggak tahu diri. Ibadah yang seharusnya digunakan atau cara untuk membesarkan Allah, mereka justru dengan ibadah mereka membesarkan diri. Ini takabur yang kedua. Jadi betapapun Anda sangat sungguh-sungguh mengibadahi Allah, jangan pernah besarkan diri Anda dengan ibadah. Saya ini seorang wali, saya ini orang yang bertakwa, saya ini orang yang entah apalah level Anda. Enggak usah levelisasi diri lah. Jamaah sekalian, ini takabur yang kedua. Lalu takabur yang ketiga jamaah sekalian adalah nasab. Nasab yaitu garis keturunan. Sebagian orang membesarkan diri dengan nasab. Kamu belum tahu saya siapa? Oh, saya keturunan sultan-sultan. Saya keturunan raja-raja. Kamu belum tahu saya siapa? Saya ini keturunan Nabi. Yang nggak jadi soal Anda keturunan Nabi, nggak jadi soal. Tapi bahwa Anda membesarkan diri dengan faktor keturunan tersebut, ini takabur. Ini takabur. Jadi apapun garis nasab dan garis keturunan Anda, jangan gunakan untuk membesarkan diri. Takabur yang keempat adalah al-jamal, karena kesempurnaan fisik. Warna kulit yang bagus, wajah yang bagus, tubuh yang bagus. Kadang-kadang seorang pun membesarkan diri karena itu. Membesarkan diri karena kesempurnaan fisik. Takabur berikutnya jamaah sekalian adalah al-mal. Ada orang yang membesarkan diri disebabkan karena harta.
Selalu penyebabnya orang suka ngitung-ngitung harta. Ya, ngitung, oh ternyata aset saya udah 3 miliar, oh aset saya udah 300 miliar. Anda terlalu banyak menghitung-hitung, hati Anda akan bengkak. Hati-hati itu. Jadi takabur berikutnya adalah takabur karena harta. Lalu takabur yang keenam adalah al-quwah. Takabur karena kekuatan. Takabur karena jabatan. Ya, takabur karena apa namanya? Karena pangkat. Takabur karena kekuatan. Ini takabur yang keenam. Lalu takabur yang ketujuh adalah takabur karena banyak pendukung, karena populer, karena viral di mana-mana. Karena banyak pendukung, karena banyak massa. Perhatikan di negara kita saja gitu ya. Seseorang kalau ingin membesarkan diri maka dia membuat massa sendiri. Kita nggak menuduh semua gitu ya. Tapi sebagian orang ketika dia ingin menonjolkan kebesaran diri maka dibuatlah ormas yang intinya membesarkan dirinya. Makanya ormas-ormas yang bertujuan membesarkan seorang, begitu orang itu meninggal, ormas ini akan bubar sendiri. Baik jamaah sekalian, jadi inilah 7 bentuk-bentuk ketakaburan antara kita sesama manusia. Jemaah sekalian yang saya hormati, menutup pembahasan tentang takabur, sebenarnya apa yang ada dalam hati seseorang ketika dia takabur? Kerusakan apa dalam hati seseorang sehingga kemudian dia menjadi seorang yang takabur? Jemaah sekalian, takabur itu terjadi karena situasi hati yang sangat rusak. Sebagian kerusakan hati itu berhubungan dengan cara pandang kita terhadap diri kita. Nomor 2 adalah cara pandang kita terhadap orang lain. Spesifiknya begini. Seseorang yang selalu memandang diri dengan ujub, 100% orang seperti ini akan takabur. Saya memang cantik, saya memang kaya, saya memang pintar, saya memang ahli ibadah. Inilah kerusakan hati, memandang diri, sehingga kemudian takabur. Karena takabur itu kan antara Anda dengan orang lain gitu kan. Tapi takabur antara Anda dengan orang lain berpangkal pada diri Anda. Maka sekali lagi, pandangan-pandangan ujub Anda terhadap diri Anda, ini membuat Anda takabur di depan orang. Nah, penyebab takabur yang kedua adalah al-hasad, rasa dengki dengan orang lain. Dengki dengan orang lain. Anda dengki dengan si fulan, begitu Anda punya dengki dengan seseorang, Anda akan berusaha takabur kepadanya. Misalnya Anda dengki dengan seorang yang bernama A. Anda dengki itu. Disebabkan karena dengki Anda akan selalu berusaha menonjolkan diri. Si fulan cuman begitu kalau kita. Dia mah cuman begitu kalau saya. Muncullah ucapan-ucapan takabur, sikap-sikap takabur disebabkan karena Anda dengki dengan orang lain. Dan kalau sekiranya Anda membersihkan hati, tidak dengki dengan orang lain, maka Anda pun akan terlepas dari takabur tersebut. Baik. Kerusakan hati yang ketiga yang mengakibatkan terjadinya takabur adalah riya. Riya. Apa itu riya? Pandangan manusia. Pandangan manusia. Oh, saya harus beli baju yang harganya paling tidak 20 juta lah. 20 juta kenapa? Untuk pandangan orang, buktinya kan kalau Anda di rumah Anda nggak perlu baju itu kan? Tapi Anda butuh baju ini untuk pandangan orang.
begitu Anda sangat berambisi untuk pandangan orang, muncul takabur. Muncul takabur. Ini baju saya sekian, baju kamu berapa emang? Jadi ria. Maka kesimpulan jamaah sekalian, inilah 3 penyakit hati yang mengakibatkan terjadinya takabur. Penyakit hati yang pertama, memandang diri dengan ujub. Hasilnya adalah takabur. Nomor 2 adalah dengki dengan orang lain. Gak mungkin Anda dengki, melainkan Anda pasti akan takabur. Nomor 3, penyebab takabur ketiga adalah riya. Bahwa Anda selalu berambisi untuk pandangan orang lain. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, hati-hati dengan takabur tersebut, maka jauhilah 3 penyakit ini. Kalau 3 penyakit hati ini tidak ada, maka pintu takabur di depan Anda tertutup. Ya. Kita kembali ke buku, bagian kedua atau nomor 2 pada halaman 62, penulis berkata, Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Maha besar untuk diketahui rincian kebesaran dan keagungannya. Karena itulah kita dilarang berpikir mendalam tentang rincian dirinya. Sebab akal itu kecil, lemah dan terbatas, tidak akan dapat menjangkaunya. Hal ini agar kita tidak terjebak dalam kekeliruan kaum falsafah ketika mereka mencoba menggali rincian-rincian Allah dengan logika mereka, yang akhirnya mereka tersesat dengan kesesatan yang nyata. Apa yang ingin beliau katakan? Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, kalau begitu batasi logika Anda tentang Allah. Jangankan Allah yang Maha Besar, diri kita yang kecil ini saja begitu banyak yang tidak bisa kita cerna dengan logika. Ini kita punya mata ya, ini bola mata kita, di dalam ada apa aja, kok bisa melihat ya? Kok bisa melihat gitu kan? Dan ketika saya kelilipan, tiba-tiba air matanya keluar secara otomatis. Dan selanjutnya, untuk mengetahui misteri di dalam mata ini pun logika kita nggak mampu. Logika kita pun nggak mampu. Ini di mulut kita ini ada air liur, dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Nggak pernah kering air liur itu. Logika kita nggak temukan jawaban itu. Jadi, kalau tubuh kita yang demikian kecil saja tidak terjabarkan oleh logika secara rinci, apalagi Allah Al-Kabir yang Maha Besar. Jadi jangan paksa logika yang sangat terbatas itu untuk mencari rincian-rincian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Kalau logika dangkal ini dipaksakan untuk mencari rincian-rincian Allah, yang akan terjadi adalah kesesatan. Yang akan terjadi adalah kesesatan. Saya ambil contoh misalnya, ada satu aliran Jahmiyah, aliran yang menolak adanya nama dan sifat Allah. Coba dengar. Kalau kita kan baca ayat, Allah mengatakan Allah Maha mendengar. Kalau kita udah, Allah Maha mendengar, sudah. Sampai di situ kita berpikir. Tiba-tiba datanglah kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan, kalau Allah mendengar, saya mendengar, berarti Allah sama dong dengan saya. Tuh. Terus caranya bagaimana biar nggak sama? Biar nggak sama berarti Allah nggak punya sifat mendengar. Coba lihat jamaah sekalian, mereka nggak mau membatasi pikiran, akhirnya mereka tersesat dengan pikiran itu sendiri. Gitu. Sama halnya dengan mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka nggak percaya kalau Allah ini memiliki sifat cinta. Allah mencintai, oh tidak mungkin Allah mencintai. Kenapa? Nah, definisikan aja cinta. Cinta itu adalah satu perasaan. Itulah cinta.
Nah, kalau Allah memiliki sifat cinta, Allah cinta fulan, Allah cinta manusia, berarti Allah punya perasaan. Tuh. Mana ada cinta tanpa perasaan? Dan kalaulah kita harus akui Allah punya cinta, berarti kita pun mengakui Allah punya perasaan. Aduh, kalian terlalu jauh berpikir. Kalau Allah mengatakan dirinya punya cinta, sampai di situ ajalah kita berpikir. Tidak usah lagi kita katakan berarti Allah punya perasaan, berarti Allah punya kecenderungan. Nggak perlu seperti itu jamaah sekalian. Maka di sini penulis mengatakan Allah Maha Besar. Kemampuan berpikir kita ini sangat kecil dan terbatas. Logika kecil dan terbatas ini jangan dipaksa untuk menggali rincian-rincian Allah. Allah begini, kalau begini bagaimana, kalau tidak. Berpikirlah tentang diri Anda lebih dalam dan tidak usah berpikir terlalu jauh tentang Allah yang Maha Besar. Dalam kajian Asmaul Husna kita pernah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam Al-Qur'an, Al-Quran berbicara 3 hal tentang Allah. Pertama, terkadang Al-Quran berbicara tentang perbuatan Allah. Allah ciptakan langit, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tanam-tanaman. Ini semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, terkadang Al-Quran berbicara tentang sifat Allah. Mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha menyayangi. Ini nomor 2. Nomor 3, terkadang Allah bercerita tentang zatnya. Allah bercerita tentang zatnya. Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Zat Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, kalau Anda mempelajari 3 hal ini, Anda akan temukan bahwa pembicaraan Al-Quran yang panjang lebar, seolah-olah tiada berbatas, adalah ketika Al-Quran berbicara perbuatan Allah. Pembicaraan Al-Quran tentang perbuatan Allah adalah pembicaraan yang sangat luas sekali. Maka Allah mengatakan kepada kita, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah kalian berpikir bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah? Wa ila samai kaifa rufi'at? Apakah kalian berpikir bagaimana langit ditinggikan oleh Allah? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Apakah kalian berpikir bagaimana gunung-gunung itu dipanjangkan oleh Allah? Wa ilal ardi kaifa sutihat? Pernahkah kalian berpikir bagaimana bumi ini didatarkan oleh Allah Azza wa Jalla? Jadi, pembicaraan Al-Quran tentang perbuatan Allah adalah pembicaraan yang sangat luas sekali. Seolah-olah nggak bertepi. Ketika Allah mengatakan, berpikirlah tentang ciptaanku, itu berarti Anda berpikir tentang sesuatu yang tidak bertepi. Nomor 2, ketika Al-Quran berbicara tentang sifat-sifat Allah, pembicaraan Al-Quran itu pun sangat luas, tapi tidak seluas pembicaraan Al-Quran tentang perbuatan Allah. Ya, pembicaraan Al-Quran tentang sifat Allah, pembicaraan yang sangat luas, tapi tidak seluas pembicaraan Al-Quran tentang perbuatan Allah. Nomor 3, nah ini yang perlu kita membatasi pikiran. Pembicaraan Al-Quran tentang zat Allah, pembicaraan yang sempit. Pembicaraan yang sangat sedikit. Kalau pembicaraan Al-Quran tentang zat Allah sangat sedikit, sedikitkan berpikir tentang hal itu. Nah, jadi kemampuan berpikir, kecerdasan berpikir, tumpahkanlah untuk melihat perbuatan Allah. Ya, karena perbuatan Allah ini yang langsung ada di depan mata Anda. Coba lihat jamaah sekalian, ini bunga. Semua bunga ini makanannya adalah cairan alias air. Lalu kemudian ada matahari. Tapi Masya Allah bunga ini warnanya merah, bunga ini warnanya kuning, bunga ini warnanya ungu, bunga ini warnanya warna-warni. Anda bisa berpikir bagaimana itu semua terjadi. Itu perbuatan Allah itu. Itu ciptaan Allah di depan kita. Nah,
Jadi orang-orang sesat seperti Jahmiyah tadi, mereka keliru menempatkan kecerdasan berpikir. Seharusnya kecerdasan berpikir itu berikan lebih luas dalam perbuatan Allah, tapi jangan, adapun zat Allah Subhanahu wa taala, batasi pikiran Anda. Kenapa saya batasi? Karena Allah pun memberikan keterangan yang sedikit. Karena Allah ingin kita nggak berpikir tentang hal itu lebih luas. Nah, kalau Anda bertanya lagi, kenapa Allah tidak bicara zatnya lebih detail? Allah merahasiakan ya rincian-rincian zatnya agar pertemuan dengan Allah esok di surga adalah pertemuan yang penuh dengan kenikmatan. Berikutnya jemaah sekalian, di antara doa terkait dengan nama Allah Al-Kabir, di sini ada seorang badui. Disebutkan seorang badui berjumpa dengan Nabi, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan aku zikir." Maka Nabi membacakan zikir, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira," sampai akhir. Zikir ini kita nggak hafal banyak. Berikutnya, ketika Nabi SAW salat berjamaah, seorang laki-laki di belakang beriftitah mengatakan, "Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila." Allahu akbar kabira, Allah maha besar tanpa batas. Walhamdulillahi katsira, Allah maha terpuji sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari dan di sore hari. Maksudnya apa itu pagi dan sore disebut? Maksudnya maha suci Allah di setiap waktu. Jadi kalau pagi adalah awal waktu dan sore adalah akhir waktu, maha suci Allah pagi dan sore artinya Allah maha suci di setiap waktu. Jemaah sekalian, ketika Nabi selesai salat, beliau bertanya, "Siapa yang tadi membacakan Allahu akbar kabira?" Seorang laki-laki mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Lalu Nabi bersabda, "Ajibtu laha futihat laha abwabus sama." Aku kagum dengan bacaan Allahu akbar kabira itu, karena semua pintu-pintu langit terbuka untuk bacaanmu itu. Makanya hadis ini diriwayatkan Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, banyak sekali doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi. Tapi semenjak Nabi mengatakan pintu-pintu langit terbuka untuk Allahu akbar kabira, semenjak itu aku nggak pernah mengganti doa iftitahku lagi dari Allahu akbar kabira. Kan nanti sholat zuhur, sholat asar, sholat sunnah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Rinciannya begini. Kadang-kadang Nabi kita mengajarkan sesuatu dan tidak menjelaskan keutamaan dan spesialnya. Misalnya, ketika Nabi kita ajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya sampai akhir. Beliau ajarkan, tapi beliau tidak menjelaskan apa keutamaannya. Oke? Atau misalnya ketika Nabi kita mengajarkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nabi kita mengajarkannya dan tidak menyebutkan apa keutamaannya. Jelas keutamaannya dari maknanya sih udah luar biasa gitu kan. Allahumma ba'id bain, apa keutamaannya? Dari maknanya Anda tahu keutamaannya. Tapi keutamaan secara khusus kan tidak disebutkan. Inni wajjahtu wajhiya sampai akhir. Dari segi maknanya memang keutamaan, tapi keutamaan khususnya tidak disebutkan oleh Nabi. Jadi dari sejumlah doa iftitah, satu-satunya yang disebutkan keutamaannya adalah Allahu akbar kabira. Apa keutamaannya? Kata Nabi SAW, pintu-pintu langit, 1, pintu langit 2, 3, 4, sampai yang ke-7, semua pintu-pintu langit itu terbuka ketika seorang mengucapkan Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila.
Tapi Anda nggak usah berpikir juga bagaimana pintu langit itu terbuka, saya mau lihat. Anda nggak perlu berpikir lebih jauh. Pokoknya beriman saja, pintu langit terbuka, udah terima itu sebagai kebenaran. Kenapa terbuka? Karena ada satu kebaikan yang akan diangkat ke depan Allah. Apa itu? Anda berucap Allahu Akbar kabira, malaikat akan melaporkannya sehingga semua pintu langit langsung terbuka. Nah, maka jamaah sekalian, saya pribadi sejalan dengan Ibnu Umar. Setiap kali saya sholat selalu bacakan Allahu Akbar kabira, dan jarang sekali kita bacakan yang lain. Kenapa? Karena terbayang saja apa yang disampaikan Nabi. Bahwa begitu saya ucapkan Allahu Akbar kabira, pintu-pintu langit itu terbuka. Ya, Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Sehingga tidak ada tandingan bagi kebesaran Allah. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Ibu-ibu sekalian, Anda memuji karena nikmat Allah, betul tidak? Kapan Anda berhenti memuji alhamdulillah kepada Allah? Kapan? Kalau nikmat itu berhenti. Dan kalau nikmat itu nggak pernah berhenti, sejatinya Anda pun nggak boleh berhenti mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi ya jangan berhentilah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Maha suci Allah di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari orang-orang musyrik melakukan ibadah kepada Tuhan mereka. Di sore hari orang-orang musyrik melakukan ibadah kepada Tuhan mereka. Kalau Anda pergi ke negara-negara atau ke pulau-pulau yang penduduknya syirik, biasanya persembahan kepada dewa-dewa dilakukan di pagi hari dan di sore hari, saat matahari terbit atau saat matahari terbenam. Ya, kalau Anda pergi, saya tidak sebut namanya, ke pulau-pulau yang didominasi oleh orang-orang yang musyrik, biasanya persembahan kepada Tuhan dewa-dewa mereka dilakukan saat matahari terbit, saat matahari terbenam. Artinya di dua waktu ini praktek syirik. Maka Anda mengatakan wa subhanallah, maha suci Allah, di waktu pagi dan di waktu sore. Tidak ada sekutu bagi Allah. Baik. Jemaah sekalian, demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan datang adalah nama Allah Al-Ali, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi. Ya. Kita buka sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya, tafadhal. Terkait materi ataupun secara umum juga boleh. Iya, iya. Bagaimana kalau menghadapi anak PAUD atau anak TK yang usia di bawah 4 tahun atau itu, kalau pertanyaannya gimana Allah gitu, kita kan suka kasih tahu gimana jawaban yang tepat buat anak usia ini. Iya. Iya, jawabannya Allah sendiri yang jawab gitu kan. Di mana Allah? Bahkan Nabi kita pernah menanyakan ini kepada seorang budak. Ya, Nabi kita bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu budak itu mengatakan, "Fis sama." Allah di atas langit. Kata Nabi, budak ini beriman. Ya, berarti memang Allah berada di atas langit. Berarti Allah bertempat? Ya bukan. Emangnya kalau atas itu tempat?
Langit pertama di atas bumi, tapi apa itu berarti langit bertempat di bumi? Langit kedua di atas langit pertama, apakah itu tempat? Pak Jokowi di atas menteri, apakah itu tempat? Nah, jadi banyak orang yang menolak Allah di atas langit dengan asumsi atas itu adalah tempat. Itu analisa yang keliru. Jadi cukuplah kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Berarti bertempat? Oh enggak. Kalau kalian menafsirkan tempat salah. Allah di atas arasy tanpa menafsirkan hal itu tempat bagi Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, itu mengenai pertanyaan di mana Allah, dan pertanyaan ini terjawab dengan Asmaul Husna yang akan datang. Karena Asmaul Husna yang akan datang adalah Al-Ali, Allah Maha Tinggi. Di antara kemahatinggian Allah adalah kemahatinggian zat. Kemahatinggian Allah ada 3, salah satunya kemahatinggian zat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Baik, pertanyaan berikutnya. Iya, silakan. Semua perintah Allah Tapi kalau umpamanya ada salah satu larangan itu tidak ada, berarti kita belum, maksudnya kita melakukan larangan gitu ya. Kadang kan kita dengar masih, terus ada juga yang masih bergaul dengan seperti reunian gitu Pak Ustaz. Gimana tuh Pak Ustaz? Terus kedua Pak Ustaz ini ada teman menyatakan bahwa aku hidup ini karena nyawa anak. Nyawaku itu ada anak. Maksudnya aku ada tuh karena aku ada tuh karena nyawaku tuh anakku gitu loh. Ada teman-teman Iya. Nyawaku itulah anak saya dan nyawaku gitu. Iya. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, orang-orang yang bertakwa ya. Orang-orang bertakwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Baik. Dengan bahasa lain, orang-orang bertakwa semua perintah Allah ada dalam diri mereka dan tidak satupun larangan Allah ada pada mereka. Sebab kalau mereka menjauhi larangan, berarti larangan itu nggak ada dalam diri mereka. Dan kalau mereka menjalankan perintah, berarti semua perintah itu ada dalam diri mereka. Maka mereka dinamakan orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang bertakwa itu berdosa? Kalau mereka berdosa, mereka segera bertaubat agar larangan itu bersih dalam diri mereka. Saya katakan kepada ibu yang saya hormati, perbedaan orang fasik dengan orang bertakwa, dua-duanya sama-sama orang. Karena sama-sama orang, sama-sama manusia, udah pasti sama-sama berdosa. Tapi percayalah, tidak ada orang bertakwa yang berdosa rutin. Dosa yang sifatnya terus-menerus, gak ada dalam diri orang bertakwa. Mereka berdosa sekali, udah habis itu taubat selesai. Jadi kalau Anda temukan ada orang yang berdosa, dan ini rutin sudah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini bukan orang bertakwa sama sekali. Ini yang dinamakan orang-orang fasik. Itu yang dinamakan orang-orang fasik. Orang yang melakukan dosa dan terus-menerus di atas dosa. Orang-orang bertakwa itu bukan malaikat, makanya mereka berdosa juga. Namun dosa dalam diri orang yang bertakwa hanya terjadi sekali dan tidak terulang. Bagaimana orang bertakwa menghentikan dosa itu? Melalui satu ibadah yang bernama taubat. Ingat, gak ada yang menghentikan dosa Anda kecuali taubat. Pengawasan manusia, CCTV itu gak akan menghentikan dosa. Satu-satunya yang menghentikan dosa adalah taubat.
kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi walhasil, ketika orang bertakwa itu jatuh kepada larangan Allah, mereka segera membersihkannya dengan taubat. Sehingga larangan itu nggak ada dalam diri mereka lagi. Baik jamaah sekalian, dalam Al-Quran surat Ali Imran, saat Allah bicara tentang orang bertakwa, Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Orang-orang bertakwa apabila mereka terlanjur melakukan dosa, mereka segera istighfar, meninggalkannya. Jadi ketika orang bertakwa meninggalkan dosa dengan istighfar, artinya mereka nggak meninggalkannya karena orang lain. Mereka pun nggak meninggalkannya karena nama besar mereka. Kan ada orang yang nggak mau korupsi. Kenapa? Nanti jabatan saya rusak. Jabatan saya hilang. Ini namanya orang yang meninggalkan dosa, tapi dia tidak meninggalkannya dengan istighfar. Dia meninggalkannya untuk nama besarnya. Nah, orang-orang bertakwa, mereka meninggalkan dosa dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullah. Mereka tinggalkan. Jadi, begitupun dengan semua dosa. Dan kita ini hidup di zaman dosa, jemaah sekalian. Di zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda keluar menemukan orang yang berdosa itu nyaris tidak ada. Anda ngobrol dengan Abu Bakar, nggak akan ada ghibah, nggak akan ada dusta. Makanya zaman mereka zaman bersih sekali. Nggak ada. Maka begitu ada yang berzina di zaman Nabi SAW, beliau datang melapor, "Ya Rasulullah, saya berzina." Anda tahu kenapa pelaku kejahatan melaporkan dirinya? Karena di zaman itu, zaman penuh dengan kebaikan, maka kejahatan ini nggak menemukan tempat. Mereka takut dengan kejahatan, maka mereka langsung melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya berzina. Ya Allah, saya mencuri." Nah, kalau sekarang, Masya Allah, Anda keluar rumah, dosa udah sangat banyak sekali. Baik, maka di antara keselamatan, kata Nabi SAW, adalah berada di rumah. Ya, Uqbah bin Amir bertanya, "Ya Rasulullah, apa keselamatan itu?" Kata Rasulullah, keselamatan itu 3. Keselamatan yang pertama, kata Nabi SAW, "Kuffa amsik alaika lisana." Kendalikan bicara. Sedikit bicara, jangan banyak bicara. Anda selamat. Nomor 2, kata Nabi SAW, "Wal yasa'aka baituk." Lebih banyak di rumah. Kurangi kemana-mana, ya, kurangi nimbrung dengan kawan-kawan. Cuma sekalian, kita nih kalau berpikir lebih dalam, tidak ada gunanya bergaul dengan manusia kecuali di dalam hal-hal amal saleh. Ya, tidak ada gunanya bergaul dengan manusia kecuali dalam hal-hal yang sifatnya amal saleh. Selebihnya cukup enggak usah jadi pergaulan yang berlebihan. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua malah lupa tadi. Hah? Oh iya, betul. Itu ungkapan berlebihan banget. Iya, sering terdengar seperti itu. Seorang orang tua misalnya mengatakan, "Anakku ini adalah hidupku," gitu kan. Kalau anakku ini begini nanti saya nggak tahu berpikir bagaimana. Gitu. Ini ucapan yang berlebihan. Dan ingat, kalau kita udah berlebihan, kemungkinan kita akan dihukum oleh Allah dengan hal itu. Nah, dengar. Yakub alaihissalam berlebihan kepada Yusuf. Apa yang terjadi? Allah hilangkan Yusuf 40 tahun. Baru bertemu lagi dengan Yakub. Nabi Ibrahim alaihissalam lama menikah, tidak punya anak. Setelah usia 80 tahun lahirlah Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam berlebihan terhadap anak. Akhirnya Allah mengatakan, "Wahai Ibrahim, sembelih anakmu." Jadi kalau Nabi Ibrahim berlebihan, karena puluhan tahun nggak punya anak, dia berlebihan. Allah bilang, "Sembelih anakmu."
Kalau Yakub berlebihan kepada Yusuf, karena Yusuf ini gantengnya luar biasa. Keindahan wajahnya memang nggak pernah ada di dunia. Maka Yakub memberikan perhatian yang berlebihan kepada Yusuf. Akhirnya Allah hukum beliau melalui Yusuf. Perhatikan, itu sunnatullah. Setiap orang yang berlebihan dengan jabatan, dia akan hancur dengan jabatan. Setiap orang yang berlebihan dalam berharta, dia akan hancur dengan harta. Setiap orang yang berlebihan dengan anak, dia akan tersiksa dengan anak. Jadi usahakan semuanya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kita punya anak, ya biasa-biasa aja. Oh ya, karena anak kamu banyak, kalau anak saya cuma satu, apa bedanya anak satu dan anak banyak? Tetap nggak boleh berlebihan. Karena di balik sikap berlebihan itu nanti akan ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan lain? Apa itu? Oh ya, keselamatan yang pertama sedikit berbicara, keselamatan yang kedua lebih banyak di rumah, keselamatan yang ketiga kata Nabi, wabki ala khati'atik, menangislah setiap kali engkau berdosa. Jadi kapanpun berdosa, menangislah kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun, takut gitu kan. Nah, jadi semua dosa-dosa yang menjadi air mata Anda di depan Allah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ada pertanyaan lain? Kalau kita di Iya Ibu, di jalan raya memang begitu ya. Tapi apa sikap kita itu yang penting. Kalau kita menyikapinya dengan perasaan, insya Allah kita akan salah. Karena perasaan kita isinya emosi. Kalau kita menyikapi itu dengan pikiran, kemungkinan kita pun akan salah. Karena boleh jadi kita salah dalam berpikir. Misalnya kita katakan, kamu bayar. Itu kan logis sekali kita minta bayar. Tapi mungkin kita salah dalam berpikir. Karena orang yang kita suruh minta bayar, boleh jadi anaknya belum makan. Boleh jadi istrinya sedang dirawat dan dia orang gak punya uang. Solusi Anda memang logis, tapi boleh jadi walaupun logis tidak tepat. Iya kan? Iya. Usahakanlah mengambil solusi dalam segala masalah dengan keimanan. Keimanan saya, kalau begini masalahnya, apa solusinya berdasarkan keimanan? Di situ akan Anda temukan solusi yang nggak mungkin salah. Paham maksudnya? Ini berlaku untuk segala-galanya. Apapun masalah antara Anda dengan orang lain, apapun masalahnya, solusi di depan Anda cuma 3, nggak ada yang keempat. Kalau Anda mencari solusi dengan dari perasaan Anda, 100% Anda akan salah. Karena perasaan ini nggak pernah memberikan kebenaran. Kita lagi jalan begini, kita jalan rapi, disiplin, tahu-tahu kita diserempet. Apa isi perasaan Anda saat itu? Isinya emosi, isinya marah, isinya kebencian. Kalau Anda akan mengambil solusi dari perasaan, 100% Anda akan salah. Baik, nomor 2, atau mungkin Anda ingin mencari solusi dari logika. Anda panggil orangnya, kamu sini, kamu serempet. Tahu? Iya, saya ngaku Pak. Tanggung jawab kamu bayar. Bayarnya kemana? Ayo kita ke bengkel. Pergilah kita ke bengkel, ini kegores sepanjang 5 cm. Bengkel mengatakan, oh ini karena mobil berharga, pengecatannya membutuhkan biaya sekitar 2 juta. Kemahalan ya. Atau mungkin pengecatannya 500. Pengecatannya 500. Logis nggak sih?
orang bersalah nyerempet, gores, Anda minta 500, ini pun bengkel yang ngomong, bukan saya yang ngasih keputusan. Logis nggak tuh? Logis. Anda ngambil solusi dari logika Anda, logis namanya. Tapi apakah Anda tahu bahwa di balik orang ini ada cerita yang sangat sedih? Mungkin istrinya sedang dirawat, mungkin kontrakannya belum lunas, mungkin ada kreditnya yang belum lunas. Jadi solusi dari logika, walaupun logis tapi sering juga tidak tepat. Nah, ambillah solusi yang ketiga, dan ini nggak mungkin salah. Ambil solusi langsung dari iman Anda. Apa solusi langsung dari iman? Maafkan. Alasan Anda memaafkan, pertama, orang ini nggak mungkin sengaja. Dia nggak sengaja. Alasan kedua Anda memaafkan, siapa tahu 2 kilometer lagi Anda akan nyerempet orang lain, dan saat itu Anda juga butuh dimaafkan orang lain. Pastikan 100% itu. Tidak ada kebaikan Anda kepada orang lain, melainkan kebaikan yang sama akan Anda dapatkan dari orang yang berbeda. Kalau di sini Anda nyerempet orang, Anda diserempet orang, lalu kemudian Anda ambil dari hati Anda maaf, Anda berikan orang ini, fulan, saya udah ambil dari hati saya, maaf, ambillah, pergilah. Oh, Anda berjalan saja, mungkin 1 kilometer di depan Anda yang nyerempet, Anda pun minta maaf, tiba-tiba orang mengatakan, nggak apa-apa bu, ini jalan raya, semuanya maklum. Anda akan temukan lapang dada dari orang, saat Anda lapang dada itu berikan kepada orang lain. Alasan keempat kenapa Anda harus memaafkan, supaya apa? Supaya Anda dimaafkan Allah juga. Tadi ketika dia serempet, oke, kamu saya maafin. Allah bilang, wahai fulan, dosamu A, saya coret. Udah serempetan aja lebih sering ya, maafin lebih banyak, supaya banyak dosa yang hapus. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Gitu ya. Saya nih beberapa hari lalu, saya naik mobil gitu, ibu-ibu lewat naik motor, kayaknya nggak bisa naik motor gitu, tapi memaksakan diri. Dia tabraklah mobil kita sampai tergores dan penyok itu. Habis itu kata dia, mohon maaf ya Pak ya. Oh, saya bilang, ya pergilah, saya bilang. Pergilah, saya bilang, pergi dia. Gak lama kemudian saya nyerempet orang di depan. Gak lama setelah itu kita nyerempet orang. Saya yang nyerempet, orangnya mengatakan mohon maaf Pak, saya memang gak lihat jalan. Justru dia yang merasa bersalah, padahal saya yang nyerempet. Ya mungkin dia juga merasa bersalah. Tapi intinya apa? Saya temukan lapang dada pada orang yang kedua, karena saya alhamdulillah berhasil memberikan lapang dada untuk yang pertama. Itu gak ada gunanya terlalu menagih manusia. Gitu ya. Kita maafkan saja. Iya, Ibu. Maksudnya pertama sekali saya udah berapa kali sih. Jadi pas ditabrak kencang, saya lagi maksudnya di lampu merah, kalau kencang terus dia lari. Terus saya pikir, saya pertama sekali mobil ini kan cuma kaleng doang gitu. Jadi saya nggak mikir dia ganti, enggak. Maksudnya jarang saya pikir gitu. Maksudnya saya nggak anggap. Maksudnya walaupun saya nggak kaya raya, saya pikir kaleng doang kenapa saya kenal. Iya. Terus yang kedua, saya cuma doain mereka supaya dia tahu dia salah apa enggak, itu aja. Semoga dia tahu dia salah apa enggak. Tiga, saya merasa dosa apa ya saya ada benturan saya paling enggak. Jadi ini 3 hal yang Ibu sampaikan ini semuanya benar. Untuk apa saya minta ganti? Ini cuman kaleng-kaleng doang gitu kan. Ini cuman kaleng gitu. Ya, kalau pengen mobil ini jangan penyok ya jangan keluar garasi, kan itu solusinya. Jadi kalau saya berkeputusan mobil ini keluar, berarti saya siap untuk penyok gitu. Tapi kalau pola pikir tadi bagus banget. Oh ini cuman kaleng, ngapain saya nurut orang.
Nomor 2 tadi mengatakan, ya, berdoa supaya orang tersebut sadar itu bagus sekali. Dan orang tersebut ingatlah, kalau dia tidak kembali minta maaf, dia akan mengalami hal yang sama juga. Saya tidak lihat sesuatu yang paling menakutkan dalam kehidupan sehari-hari lebih dari keadilan Allah. Keadilan Allah itu menakutkan sekali. Maka jangan pernah satu kesalahan Anda lakukan kepada orang lain, melainkan itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Baik. Jadi orang yang nabrak kita ini, walaupun dia melarikan diri, tapi dia nggak akan lolos. Dia lolos dari Anda, dari Allah nggak lolos. Nggak bakal lolos. Karena harusnya dia minta maaf. Dan dia nggak minta maaf. Ya sudah, dia lolos dari kita, tapi dia nggak akan lolos dari Allah. Dia akan temukan hal yang sama di depan. Dia akan ditabrak orang. Anda lihat atau Anda nggak lihat, dia pasti akan ditabrak orang. Pasti 100%. Kemudian nomor 3, ibu juga berpikir, saya salah apa ya, dosa apa? Betul, memang itulah cara kita berpikir. Karena walau orang lain salah ke kita, pasti karena kita pun punya salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tegur, Allah sadarkan kita dengan kesalahan orang. Jadi kalau mau tahu jawabannya, ketika saya ditabrak orang dan orangnya pergi, oh saya pernah kali begini juga ya, gitu. Lebih kurang saya pernah begini gitu. Kalau dia nabrak saya pakai kendaraan A, mungkin entah 10, entah 20 tahun lalu hal yang sama pernah saya lakukan kepada orang lain. Mungkin seperti itu. Tapi ala kulli hal istighfar saja. Karena ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum. Semua musibah itu hasil dari perbuatan kalian. Semuanya. Semuanya. Cuman masalahnya 2. Apa itu? Kadang-kadang jam 1 saya melakukan dosa, jam 2 kemudian saya alami hukuman, lalu saya mengatakan hukuman ini karena dosa saya tadi jam 1. Oke. Yang berat nomor 2. Kadang-kadang dosa kita terjadi 20 tahun yang lalu, hukumannya baru datang hari ini. Sehingga kita pun bingung, ini hukuman dari yang mana? Iya, kalau dosa itu langsung dihukum, kita langsung sadar kok itu. Tapi kadang-kadang hukuman atas dosa itu terjadi setelah berlalu 20-30 tahun. Kita udah ceritakan di sini cerita Al-Baghdadi itu. Dia membunuh 30 tahun yang lalu dan hari ini dia difitnah melakukan pembunuh sehingga dia kemudian dibunuh juga. Jadi kalau dosa langsung dihukum secara spontan, walaupun sakit tapi kita bisa terima. Cuman masalahnya ketika dosa berlangsung setelah bertahun-tahun lalu kita udah lupa dengan dosa itu, maka terjadi musibah. Tapi percayalah, alhamdulillah kepada Allah, dosa 10 tahun lalu Anda udah lupa kan? Padahal catatannya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Seandainya Anda ingat, Anda akan istighfar dan dosa itu hapus. Tapi Anda lupa, sehingga Anda nggak istighfar, catatannya di tangan Allah ada. Datanglah musibah ini, sehingga hapuslah catatan tersebut. Seandainya Anda menghapusnya dengan istighfar, musibah ini nggak terjadi. Jadi, musibah-musibah masa lalu yang belum menjadi istighfar di depan Allah, Allah akan membuatnya hukuman supaya Anda bersih. Kecuali kalau Anda bertaubat, hukuman itu nggak akan datang. Karena yang menghentikan hukuman itu cuma satu, yaitu taubat. Tapi jangan berpikir saya berdosa dan saya nggak mau hukuman, nggak mungkin. Di mana ada dosa pasti ada hukuman karena Allah Maha Adil. Cuman kalau Anda ingin menghindari hukuman, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, pertanyaan lain? Masih ada? Oke. Jemaah sekalian, demikian kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat memasuki bulan Ramadan dan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, saya lihat betapa Allah Maha menyayangi. Usia kita kan singkat, yang artinya amal kita nggak akan banyak. Tetapi Allah yang Maha Penyayang melipat gandakan setiap kebaikan agar menjadi banyak.
Satu kebaikan jadi 10 supaya banyak. Kadang-kadang satu amal dilipat gandakan Allah karena kemuliaan waktu seperti nanti Ramadan. Semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka sungguh-sungguhlah dalam melaksanakan apapun kebaikan nanti di bulan Ramadan. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.